Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulfi Setiawan Andisari Saputra dari kelompok 7. Di sini saya akan membahas sebuah materi yang bertema analisis marketing plan. Marketing plan adalah penerapan dari marketing strategi perusahaan yang bisa terdiri dari beragam cara untuk mencapai suatu target yang sama dalam bisnis. Marketing plan ini dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama adalah segmentasi, yang kedua target, yang ketiga positioning. Pembahasan yang pertama adalah segmentasi. Pengertiannya menurut Coulter dan Armstrong. Segmentasi adalah proses pembagian pasar menjadi kelompok-kelompok yang berbeda karakteristik maupun kebutuhan. Sedangkan menurut Casali, segmentasi merupakan sebuah proses mengelompokkan pasar yang heterogen ke dalam satu kelompok yang memiliki karakteristik dan kebutuhan yang sama. Jadi dapat disimpulkan segmentasi adalah kegiatan membagi suatu pasar menjadi kelompok-kelompok pembeli yang berbeda yang memiliki kebutuhan, karakteristik, atau perilaku yang berbeda yang mungkin membutuhkan produk atau bauran pemasaran yang berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Mudakir Ali dari kelompok 7 akan menjelaskan tentang jenis-jenis segmentasi. Yang pertama, segmentasi geografis. Segmentasi geografis adalah pembagian pasar konsumen berdasarkan iklim, pola transportasi, peraturan, kondisi alam, dan hal lainnya. Faktor geografis umumnya adalah faktor-faktor yang cakupannya luas dan menjadi ciri khas yang umum pada suatu teritorial. Contoh dari segmentasi geografis adalah kasus produk KFC atau McDonald di Indonesia dan beberapa negara Asia lainnya yang menyediakan nasi sebagai teman untuk menyantap ayam goreng. Berbeda jika kita melihat segmen pasar Amerika dan Eropa. KFC dan McDonald lebih memilih menyediakan burger sebagai teman untuk disantap bersamaan dengan ayam goreng. Yang kedua, segmentasi demografis. Segmentasi demografis adalah pembagian pasar konsumer berdasarkan faktor-faktor individu berupa umur, jenis, kelamin, penghasilan, status ekonomi, pendidikan. Faktor demografi menekankan kepada faktor kependudukan. Contoh dari segmentasi demografis adalah produk Coca-Cola yang lebih mengambil pasar keluarga. Bila kita cermati iklan-iklan Coca-Cola akan tayang pada event-event besar di saat orang akan berkumpul, misalnya pada bulan Ramadan dan Idul Fitri, yang dimana banyak orang Indonesia meluangkan waktu dengan keluarga, atau pada saat Natal, iklan Coca-Cola akan tayang dengan gambaran keluarga yang bahagia. Selanjutnya, segmentasi psikografis. Segmentasi psikografis adalah pembagian segmen pasar konsumen dengan memanfaatkan persepsi gaya hidup, top of mind, dan nilai yang dianut pada suatu cakupan pasar konsumen. Pada umumnya, pemilihan segmentasi pasar berdasarkan psikografis harus didahului dengan melakukan sedikit survei atau polling publik untuk mengetahui fakta yang ada, karena hal ini berkaitan dengan pemikiran mayoritas persepsi konsumen. Contohnya adalah produk mobil Ferrari atau BMW lebih memfokuskan kepada mobil-mobil mewah, berbeda dengan produk dari Toyota atau Ford yang lebih memfokuskan kepada produk mobil keluarga. Jika kita salurkan kepada periklanan yang diterapkan oleh BMW dan Toyota, maka kita akan melihat perbedaannya yang sangat besar. Kita memungkinkan bisa dengan mudah menemukan iklan mobil Toyota dan merek mobil lainnya yang mengincar segmen pasar keluarga di televisi. Tapi kita tidak mudah menemukan iklan produk BMW di televisi. Kita akan menemukan iklan BMW di majalah mingguan bisnis.
karena orang-orang kaya dan orang yang memiliki gaya hidup mewah jarang melihat televisi. Mereka lebih suka membaca majalah mingguan yang mereka beli. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya Bagas Septa Wibisono dari kelompok 7 akan menjelaskan tentang target. Target atau target pasar adalah konsumen yang menjadi sasaran pendekatan kepada dari perusahaan untuk membeli produk yang dijualnya. Jadi, target pasar ini adalah konsumen yang menjadi sasaran oleh perusahaan untuk membeli produknya. Kemudian target di sini ada 4 strategi dalam target. Yang pertama, undifferent marketing, yaitu strategi lebih difokuskan kepada kebutuhan konsumen pada umumnya daripada yang lain. Yang kedua, different marketing, menawarkan berbagai variasi produk dan pemasaran ke dalam segmen. Untuk yang ketiga, concentrat marketing, strategi yang hanya fokus memasarkan produknya pada satu atau beberapa kelompok pembeli saja, sehingga pemasaran produk hanya ditujukan kepada kelompok pembeli yang paling berpotensi. Jadi dalam strategi ini yang paling berpotensi pembelian yang banyak itu akan diteruskan. Kemudian yang keempat ada micro marketing. Dalam strategi ini, perusahaan menghasilkan produk untuk menyesuaikan spesifik individu atau individual marketing dan lokasi tertentu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, perkenalkan, nama saya Muhammad Nurholis. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai positioning. Positioning merupakan cara menempatkan produk di tempat yang jelas, berbeda, dan diinginkan oleh pangsa pasar yang dituju. Ada 3 tahap dalam menentukan positioning, yakni yang pertama mengumpulkan perbedaan nilai pelanggan untuk membangun posisi. Yang kedua memilih keunggulan kompetitif yang tepat. Dan yang terakhir memilih keseluruhan strategi positioning. Perusahaan menyusun penawaran pasar untuk menempatkan posisi bersaing dengan kompetitor yang dapat tertanam di benak konsumen. Konsumen langkah diferensi dan positioning terdiri 3 tahap, yakni yang pertama mengidentifikasi sekumpulan keunggulan kompetitif yang berbeda di mana untuk saling membangun posisi. Yang kedua memilih keunggulan kompetitif yang tepat, dan yang terakhir memilih strategi positioning secara keseluruhan. Menurut Holly, Percy, dan Nicolan, bauran pemasaran dari produk, harga, promosi, dan distribusi adalah istilah di mana perusahaan mewujudkan strateginya dari sebuah pernyataan tujuan untuk berusaha di pasar. Dipandu oleh strategi pemasaran, perusahaan mendesain sebuah bauran pemasaran terintegrasi terdiri dari faktor-faktor di bawah kendalinya produk, harga, tempat, dan juga promosi. Terima kasih. Nah, gimana penjelasannya? Sudah tahu kan apa itu marketing plan? Jadi, kesimpulannya adalah marketing plan merupakan sebuah cara dari marketing strategi perusahaan yang di dalamnya banyak sekali cara-cara mencapai sebuah tujuan yang sama di dalam sebuah bisnis. Nah, begitulah penjelasan tentang marketing plan. Terima kasih telah menonton video ini. Lebih dan kurangnya mohon maaf ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan skip ya.